Sebelumnya di Top Karir TV. Padel itu nggak cuma olahraga, menjadi lifestyle kaum urban. Terus juga koneksi, Networking. ya mencari koneksi karena banyak orang yang main padel itu main dari klub ya. Oh, oke. Main dari klub, dia main bareng sama orang nih gitu kan, dicari, wah main nih, kita ikut di klub, ketemu sama orang yang nggak kenal, jadinya kenal buka relasi, begitu. Ya, oke Toppers. Nah, kayak masih di Mr. Padel Cipete sama Mas Yudhistira nih ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit ini Mas tentang ini kan kalau bisa kamera bisa dilihat sana nih ada banyak raket. Apa sih sebenarnya bedanya raket padel dengan kalau kita tahu ada raket tenis, ada raket badminton. Nah, kalau raket padel ya, saya bilang ini ya, coba ya. Oke. Nah, jadi ini nih, dia tuh ada karbonnya Mas. Oh, oke. Jadi dilihat dari berapa banyak karbonnya, kayak misalkan, karbon aluminium 15K, gitu. Jadi macem-macem sesuai dengan kalau semakin dia keras, itu powernya akan kenceng. Kalau misalkan dia nantinya buat main, karena di padel itu tergantung dari karakter si pemain itu apa. Kalau pemainnya itu adalah mainnya kontrol, carilah raket yang kontrol. Oke, Dia main kontrol. berarti beda ya antara Kalau dia mainnya itu ofensif, yang kenceng-kenceng, smash, itu raketnya cari yang benar-benar untuk karakternya dia. Beda-beda lagi. Jadi dari itu memang karakter dari pemain pemainnya. Berarti sebelum bermain pun tetap harus strategi dulu ya kalau Iya. ini ya. Jadi banyak orang yang beli raket baru pakai 3 kali atau sebulan nggak cocok jadi jual Oke. kayak gitu. Untuk sepatunya apakah sama Nah, dengan betul. biasa atau gimana? Sepatu padel itu harus khusus. Oke. Jadi saya tidak menyarankan untuk sepatunya itu di luar dari ini. Sepatu running biasa gitu. Karena nantinya sepatu futsal. cedera. Karena apa? Karena karpet dari itunya beda. Oke. Karpetnya beda. Jadi kalau kita lihat di sini, struktur dari sepatunya itu dia harus ada seratnya di sini untuk biar nggak licin, gitu. Kalau misalkan kita pakai sepatu running ya, running itu tinggi ya, agak tinggi ya, Aninya, chest bawahnya. itu rawan cedera. Di sini banyak beberapa orang yang pakai sepatu running akhirnya ankle-nya itu jatuh, cedera. Gitu. Termasuk untuk raketnya sendiri juga istilahnya untuk Iya. cara memegangnya pun juga. Betul. Jadi kalau misalkan nanti cara megangnya aja tuh kita salah, nanti di sini akan sakit. Oke. Raketnya terlalu keras, dia terlalu ini, di sini misal elbow-nya kena. Terus dia kalau main bulu tangkis, sering main basicnya bulu tangkis, nanti dia mainnya begini, cedera juga. Jadi memang harus benar-benar harus melakukan coaching dulu. Coaching dulu. Itu coaching itu penting. Karena biasanya kan kita nih lagi sempat kemarin kan, apa sih FOMO gitu ya dari akhirnya datang tanpa persiapan. Yes. Udah coba aja main malah salah gitu ya. Salah, dan itu mengakibatkan cedera Oke. pada pemain. Nah, kalau raket padelnya sendiri range harganya biasa berapa? Mungkin bisa di Range ini tuh bisa mulai dari 1 jutaan sampai ada yang 20 juta. itu apa beda atau apa yang bikin beda ininya? Pertama brandnya, kedua ada raket-raket yang limited edition. Oke. Kayak misalkan ada raket babolat yang versinya Lamborghini, itu bisa sampai 20 juta 500. Ada yang ya tadi saya bilang karbonnya itu dia tebel, karbonnya bikin jadi power itu ngaruh juga. Itu ngaruh juga ya. Terus bobot berat dari raket itu juga mempengaruhi. Karena raketnya berat misalkan 360, beratnya sama 365 itu akan berbeda, Mas. Oke. Cara dia main, cara dia smash itu akan beda. Makanya banyak hal yang mesti diperhatikan kalau mau beli raket atau mau main padel, itu banyak hal yang
Masuk harus cari tahu dulu. Yang penting adalah belajar dulu ya. Iya. Jangan asal beli terus Betul. tiba-tiba nggak cocok. Jadi harus bisa memahami diri sendiri, kemampuan sendiri, kita ada di mana. Dia nggak cuma jual raket, tas, berbagai macam aksesoris yang dibutuhin untuk main padel ada. Masuk ada kayak apa Ya, hand grip, hand grip dan sebagainya. gripnya, kaos kaki, semuanya ada kayak gitu. Jadi di sini juga yang tadi saya bilang, area komunalnya itu besar. Karena ini luas sampai panjang nih sampai belakang panjang nih. Jadi untuk diketahui juga, jadi mungkin tempat padel, banyak tempat padel tapi nggak seluas seperti ini. Atau mungkin area komunalnya terbatas ya. Karena sebetulnya area ini nih sebetulnya menjadi revenue stream. Kalau misalkan masih tahu revenue stream, kenapa? Ini bisa disewain juga nanti di sini. Oh gitu bisa juga. Betul. Jadi nggak cuman revenue stream dari penyewaan lapangan, Betul. penyewaan space di area padel itu juga sama branding. Kayak gitu. Tapi sejauh ini istilahnya kalau untuk konsumen sendiri peminatnya berarti sudah lumayan tinggi ya Mas ya untuk Iya. padel sendiri ya. Betul. Jadi kita tuh di sini member hampir 100 member Oke. karena buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Nah, itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam tuh ada member yang main. Jadi main rutin. Jadi Ya hari. sebelum jalan kerja dia main dulu padel sampai jam 8, habis itu dia mandi, jalan kerja. Nah, kebetulan lokasi Mr. Padel itu dekat dari MRT Cipete. Betul. Jadi mereka bisa naruh mobilnya di MRT Cipete, jalan ke sini, mandi, main padel, habis itu jalan kerja. Bisa naik MRT juga pun Ya. dekat lumayan jalan kaki pun bisa ya. Betul. Jalan kaki nggak usah pemanasan. Itu baru sih pemanasan ya sebenarnya. Di sini tuh kalau pagi banyak orang-orang pekerja ya. Jam 10 sampai siang tuh, jam 10 sampai jam 3 sore itu tuh ibu-ibu, Oh, ibu-ibu ya, milenial, semua wanita gitu kan. Ibu muda lah ya. Ya, ibu muda yang lagi menunggu anaknya sekolah. Oh, mainnya padel. Iya, Mainnya padel. dia ngeri klub, dia main padel di sini, terus siang pulang jemput anaknya. Nah, nanti sore orang-orang pulang kerja nih, orang-orang yang pulang kerja main lagi sampai nanti malam. Kalau padel tuh dia satu sesi atau satu match itu berapa Mas? Berapa lama? Untuk satu pertandingan deh. Satu pertandingan tergantung dari level. Nah, di padel itu ada level-levelnya. Jadi ada level 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dia masih mainnya intens ya, itu tuh sekitar 10 menitan juga selesai. Oh, Sekali sekali match. Sekali match itu 10 menitan kalau dia intens ya. Tapi kalau misalkan dia yang newbie, beginner, itu kan agak lama di pengambilan bola, adaptasi servisnya, ya. itu bisa lebih dari 10 menit. Gitu. Untuk peraturan padel sendiri pun maksudnya nggak apa yang boleh dan apa yang nggak boleh pun juga pasti kan beda sama tenis berarti. Pasti. Makanya yang bikin menarik itu adalah bola padel ini kita bisa memanfaatkan kaca. Iya. Jadi bisa ngebalikin bola back wall untuk balikin bola itu ke wilayah lawan. Kayak gitu. Jadi saya boleh mantul gitu ya. Boleh. Oh, ini adalah fotografi khusus buat Yes, fotografer. Jadi di sini tuh nantinya yang main di Mr. Padel nggak usah khawatir. Kalian nanti lagi main, fokus aja main. Ada tim viewfinder yang akan foto. Ya kan, karena kan kemarin sempat heboh fotografer padel ya. Nah, jadi Dari luar malah nyewa sampai nyewa bawa-bawa gitu ya. nanti habis main padel, kakaknya akan menginfokan kalau fotonya udah jadi, bisa dilihat di monitornya. Kayak gitu. Nah ini berarti kalau fotografer ini dia ikut masuk ke lapangan kah atau memang sudah di luar terus gitu? Nanti akan di luar, jadi fotografernya standby di sini untuk foto orang-orang yang main padel. Kalau misalkan yang main padel itu suka dengan hasilnya, dia bisa tebus di sini. Oh gitu. Kalau nggak suka dan nggak berminat, nggak apa-apa.
kita di sini juga ada apa nih? Dingdong apa aja? Ya, Anak ini kecil nih, tenis. dong. Ya, jadi ya untuk ini free, kita nggak pakai koin. Nggak pakai free. koin. Ini free, silakan untuk customer main sepuasnya. Ada ratusan lebih game yang ada di sini. Untuk padelnya sendiri tuh memang olahraga barukah atau memang sudah ada lama sebenarnya? Udah lama sebetulnya, udah lama dan baru masuk ini pas era pandemi itu. Oh, Dibawa ya maksud itu dari Bali gitu ya, kan. misalnya orang luar negeri WNA Ya. dule main. Tuh. Dan akhirnya orang Indonesia ngeliat, wah ini menarik nih. Apa sih? Ya tertarik kan. Dibawalah terus viral di medsos jadinya seperti ini. Dan ini ada Ini ada memory card. Oke. Nah ini unik nih. Jadi Apa nih? Foto booth kah atau apa nih? jadi gini, ini foto booth. Oke. Foto booth di mana saya tanya nih sama yang punya ya, kenapa kok bikin foto booth di tempat padel? Karena dia bilangnya gini apa ya, uniknya foto booth di mall tuh biasa, Betul. tapi kalau di tempat padel itu nggak biasa. Karena orang yang main padel tuh style itu kan dia pengennya full ya, maksudnya keren. Nah dia Outfitnya ya, harus outfitnya sambil eksis dan sebagainya di medsos. betul. Dan gimana caranya untuk mengabadikan momen itu sama teman-teman dan langsung tercetak, dia buka ini ya. Oke. Itu. Jadi konsepnya memang foto booth. Berarti istilahnya bisa foto bareng-bareng sendiri di sini. Terus kalau mau pas main bisa ambil yang di Yes. sana tadi ya. Padel itu kan sebenarnya olahraga yang kalau di Indonesia yang tadi kayak Mas bilang ada yang FOMO. Naiknya tuh juga gara-gara viral. Ada kekhawatiran nggak sih Mas suatu saat mungkin olahraga ini tidak akan se-viral dulu gitu? Kalau menurut saya ya, menurut saya itu kita sih positive thinking aja karena yang saya lihat sepengetahuan saya sekarang ini lagi naik, Bos. Oke. Selagi lagi naik. Range misalkan banyak yang bilang para pengamat bilangnya 2 tahun lagi selesai, tapi dengan saya lihat apa ya budaya dari masyarakat kita gitu kan, terus juga kalau lihat berita di luar negeri yang di Swedia Ya, itu benar, ada yang dengan tutup, ada yang mulai. secara iklim beda juga kan. Oke. Dia dingin di sana dan masyarakatnya juga sedikit. Nah, di sini kalau saya lihat 2026 itu justru orang lagi banyak untuk mencoba tempat padel atau bermain padel. 2026. Karena kenapa? Lokasi padel sekarang itu banyak di dekat-dekat area pemukiman. Oke. Depok, Bekasi, Bintaro, BSD. Jadi orang main padel itu nggak harus ke Jakarta. Kan dulu kan kalau mau main padel ke Ya Jakarta. pasti istilahnya Jaksel benar. Ya. Sekarang Sabtu Minggu kalau di rumah habis libur kerja, mereka nggak harus ke Jakarta. Main di dekat-dekat rumah juga ada. Kayak gitu. Kalau gitu berarti gimana tuh Mas supaya memastikan istilahnya Mr. Padel sendiri supaya bisnisnya tetap sustain ke depannya. Ya. Di satu sisi yang kayak tadi Mas bilang makin terjangkaunya dan makin banyak Ya. ini. Kalau saya lihat memang yang pertama adalah engagement dari customer-nya. Saya membuat program membership, terus kita meningkatkan layanan, fasilitas, dan hal yang paling penting adalah lokasi. Lokasi yang sangat strategis. Yang terakhir adalah parkiran. Karena pada akhirnya nanti orang akan melihat lokasi dan parkiran. Dan kalau nggak luas ya udahlah susah parkir ya. Itu yang jadi dua. Kalau misalkan kita layanan, oke lah, mungkin ada yang lebih bagus dari ini ya. Tapi lokasi dan parkiran itu penting. Karena biasanya satu orang main padel, satu bawa mobil. Oke. Setiap orang main padel, Biasanya bawa mobil. kebanyakan bawa mobil. Oke. Mungkin bisa ini buat teman-teman nih, buat teman-teman toppers, top karir ID yang pengen main padel bisa di mana nih Mas? Atau mungkin buat follow cari tahu infonya Ya. bisa kemana Mas? Oke, jadi bisa follow Instagram Mr. Padel Cipete. Itu nanti bisa ngelihat activity-activity yang dilakukan di sini. Atau misalkan kalau mau booking, itu bisa di
aplikasi Ayo. Jadi kita di sini bookingnya sistemnya adalah online ya. Oke. Jadi bisa langsung booking di Ayo atau bisa menghubungi admin kita di Instagram situ. Ada nomor teleponnya. Dan Mr. Padel lokasinya di Mr. Padelnya lokasi di Cipete, di Jalan Raya Cipete, nggak jauh dari MRT. Kalau misalkan sering lewat Cipete depan pagi sore, gitu dia patokannya. Jadi abis main padel bisa langsung makan. dan bisa kalian dari mau kerja bisa kerja ya. Dan parkirannya luas. Waduh, enak. Itu aja teman-teman Toppers Top Karir. Sampai jumpa di episode bisnis dan karir lain. Bye bye. Thank you.